Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Raisa Fatimah Zahra dari kelas Farmasi C dengan NIM 33112011108 akan menjelaskan tentang rancangan metode analisis kualitatif dan kuantitatif dari senyawa nikotinamid. Nikotinamid atau niasinamid adalah suplemen untuk mencegah dan mengatasi kekurangan vitamin B3. Salah satu kondisi yang bisa terjadi akibat defisiensi atau kekurangan vitamin B3 adalah pellagra. Nikotinamid tersedia dalam bentuk tablet dan gel. Nikotinamid merupakan turunan vitamin B3. Kebutuhan nikotinamid dapat tercukupi jika Anda rutin mengonsumsi daging, ikan, kacang-kacangan, susu, telur, dan sayur-sayuran. Menurut sejumlah penelitian, nikotinamid memiliki efek anti peradangan. Oleh karena itu, nikotinamid juga bisa digunakan dalam pengobatan jerawat. Rumus nikotinamid adalah C6H6N2O. Jadi ini adalah rumus dari senyawa nikotinamid dan ini adalah rumus strukturnya. Pemberiannya yaitu serbuk hablur putih, tidak berbau atau praktis, tidak berbau, rasa pahit, larutan bersifat netral terhadap kertas lakmus. Lalu kelarutannya mudah larut dalam air dan dalam etanol, larut dalam gliserin juga. Nah, untuk analisis kualitatifnya di sini biasanya diidentifikasi dengan yang pertama, dididihkan 100 mg zat dengan 1 mili natrium hidroksida 2N, lalu terjadi bau amoniak. Jika terjadi bau amoniak, berarti itu sampel mengandung nikotinamid. Lalu, spektrum serapan UV larutan. 20 mikrogram per mili menunjukkan maksimum dan minimum pada panjang gelombang yang sama seperti pada nikotinamid BPFI. Perbandingan A245 atau A262 adalah antara 0,63 dan 0,67. Cara ini membandingkan panjang gelombang pada sampel dan panjang gelombang nikotinamid BPF. Jika panjang gelombangnya hampir sama ataupun sama, maka sampel positif mengandung senyawa nikotinamid. Lalu untuk analisis kuantitatifnya, analisis ini biasanya analisis nikotinamid ini biasanya dilakukan dengan metode KCKT atau biasa juga disebut kromatografi cair kinerja tinggi atau High Performance Liquid Chromatographic atau dalam bahasa Inggrisnya itu disingkat HPLC. Yaitu salah satu metode kromatografi cair yang menggunakan fase diam yang ditempatkan dalam suatu kolom tertutup dan juga fase geraknya berupa pelarut yang dialirkan dengan cepat ke dalam kolom dengan bantuan pompa atau tekanan. Nah, di sini itu ada komponen-komponen HPLC. Di sini kalian bisa lihat ada kolom loop, detektor interface, data station, injection value, pump, mobil phase. Dan di sini juga ada fungsi-fungsi dari si komponen HPLC tersebut. Lalu prosedur analisis kuantitatif menggunakan KCKT yang pertama membuat fase gerak, larutan baku, larutan resolusi, dan larutan uji. Fase geraknya itu buat larutan natrium 1 heptan sulfonat 0,005 m metanol pekat 70:30 saring dan awa udarakan. Larutan bakunya timbang saksama lebih kurang 50 mg nikotinamid BPFI, masukkan dalam labu tentukur 100 ml, larutkan dalam lebih kurang 3 ml air, encerkan dengan fase gerak sampai tanda, pipet 4 ml larutan, masukkan ke dalam labu tentukur 50 ml, encerkan dengan fase gerak sampai tanda. Lalu larutan resolusi, buat larutan yang mengandung sejumlah volume sama larutan baku dan larutan niasin yang dibuat dengan cara yang sama dan mempunyai kadar yang sama. Larutan uji buat dengan cara yang sama seperti larutan baku. Lalu di sini kromatografi cair kinerja tinggi dilengkapi dengan detektor 254 nanometer dan kolom 30 cm dikali 3,9 mm berisi bahan pengisi Li. Laju aril lebih kurang 2 mili per menit. Lakukan kromatografi terhadap larutan resolusi R antara puncak niasin dan nikotinamid tidak kurang dari 3. Lalu lakukan kromatografi terhadap larutan baku, rekam kromatogram, dan ukur respon puncak seperti tertera pada prosedur. Kesimpangan baku relatif pada penyuntikan ulang tidak lebih dari 2%.
Prosedurnya yang pertama jadi disuntikan secara terpisah volume sama lebih kurang 20 mili larutan balai dan larutan uji ke dalam kromatogram. Rekam kromatogram dengan dan ukur respon 947 sampai puncak utama. Hitung jumlah dalam miligram nikotamid C16N2O dalam zat yang digunakan dengan rumus sebagai berikut. Lalu C adalah kadar nikotinamid BPFI dalam miligram per mili. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.